Karni Ilyas dan Goris Mere diperiksa Kejati NTT soal dugaan korupsi aset negara. Dikutip dari merdeka.com. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Serta klik tombol lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya dari TV Kita Channel. Saudara, Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadwalkan memeriksa mantan Kepala BNN Goris Mere dan jurnalis senior Karni Ilyas. Pemeriksaan keduanya terkait kasus dugaan korupsi aset tanah negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Pulau Flores, NTT. Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Goris Mere dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim, ketika dikonfirmasi di Kupang, Rabu 2 Desember 2020. Dia mengatakan, hal itu terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat, di Kerangan Toro Lema Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, yang diduga merugikan negara 3 triliun rupiah. Sebelumnya, tim penyidik tindak pidana khusus Tipitsus Kejati NTT, telah mengirimkan surat pemanggilan pertama kepada Goris Mere dan Karni Ilyas, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Abdul Hakim mengatakan, surat pemanggilan pertama dipastikan telah diterima oleh kedua saksi. Namun lanjut dia, jika keduanya tidak menghadiri pemeriksaan pada Rabu ini, maka pihaknya akan mengagendakan kembali panggilan kedua. Kami akan jadwalkan lagi, jika kedua saksi tidak hadir sebagai saksi, dalam pemanggilan pertama ini, katanya. Sebelumnya, Abdul Hakim mengatakan penyidik Kejaksaan NTT sudah mengantongi calon tersangka, serta sejumlah barang bukti yang diperoleh selama penyidikan kasus tersebut. Dia mengatakan, penyidik juga telah menyita uang sebesar 140 juta rupiah, yang diduga sebagai uang pelicin, untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu. Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat, dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember 2020, kata dia, dikutip Antara.